Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pengantar manajemen akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kepemimpinan atau leadership. Di sini saya Eni Puspita dari penjelas materi yang ketiga, dan rekan saya Ervia Narimaningtia sebagai pemateri pertama dan Devi Indri Astuti sebagai pemateri kedua. Baiklah, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervia Narimaningtia, saya sebagai pemateri pertama. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kepemimpinan. Salah satu unsur penting dalam manajemen adalah manusia. Sedangkan kualifikasi manusia yang harus dipenuhi untuk menjalankan fungsi manajemen adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu teknik serta proses untuk mempengaruhi serta mengarahkan orang lain agar bisa bertindak atau bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan sebagaimana dijelaskan Ngalim Purwanto sebagai berikut. Sebagai ilmu, kepemimpinan bisa dipelajari dari berbagai sumber. Banyak teori-teori tentang kepemimpinan yang berkembang saat ini. Hal itu menjadikan kepemimpinan lebih kompresif dan terumuskan dengan baik. Sebagai seni, banyak yang berpendapat bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah seni. Alasannya karena kepemimpinan selalu menggunakan teknik dan proses serta memiliki unsur pembentukan. Maksudnya yaitu kepemimpinan harus membentuk karakter dan tindak seseorang agar bisa mewujudkan tujuan organisasi. B. Kualifikasi seorang pemimpin. Seseorang memiliki proses manajer seperti yang telah dideskripsikan pada terdahulu, tidak selalu sekaligus menjadi pemimpin. Kualitas yang harus dimiliki oleh manajer dalam setiap sistem seringkali berbeda dengan sistem lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Indri Astuti dan saya pemateri kedua. Tipe kepemimpinan dalam organisasi GR dari 1960 sebagai salah satu seorang pengembang ilmu manajemen mengemukakan tipe kepemimpinan sebagai berikut. 1. Kepemimpinan pribadi. Seorang manajer dalam melaksanakan tindakannya selalu dilakukan dengan cara kontak pribadi. 2. Kepemimpinan non-pribadi. Segala peraturan dalam kebijakan yang berlaku pada perusahaan melalui bawahan atau menggunakan media non-pribadi, baik rencana, instruksi maupun program penyeliaannya. Kepemimpinan otoriter. Manajer yang bertipe-tipe otoriter biasanya bekerja secara sungguh-sungguh, teliti, dan cermat. 4. Kepemimpinan demokratif. Dalam kepemimpinan yang demokratif, manajer beranggapan bahwa ia merupakan bagian internal yang sebagai elemen perusahaan dan secara bersamaan seluruh elemen tersebut bertanggung jawab terhadap perusahaannya. 5. Kepemimpinan paternalistik. Kepemimpinan yang paternalistik didirikan oleh suatu pengaruh yang bersifat kebapakannya dalam hubungan antara manajer dengan perusahaan. 6. Kepemimpinan menurut bakat. Tipe kepemimpinan menurut bakat biasanya muncul dari kelompok informal yang didapat di sumber dan dasar otoritas kepemimpinan. Dalam konsep manajemen, otoritas meliputi kemampuan untuk menggerakkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, mendapatkan dan menggunakan untuk mencapai tujuan. Amati et Siomi 1961 membedakan otoritas menjadi dua, yaitu otoritas posisi. Otoritas posisi datang dari kantor manajer organisasi. Otoritas posisi sumber dari atas dan tidak bersama pada kantor. 2. Otoritas pribadi. Otoritas pribadi adalah sejauh mana para bawahan ospek merasa senang dan percaya kepada pemimpin mereka secara melihat
petunjuk mereka betul-betul dipuaskan melalui tujuan pemimpin. Wewenang bagi pemimpinan yang sukses dan pemimpinan yang efektif. Wewenang adalah hak untuk melakukan suatu atau perintah orang lain untuk melakukan atau tindakan melakukan suatu agar tercapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, seorang manajer organisasi mempunyai hak untuk memberi perintah dan tugas serta menilai pelaksanaan kerja karyawan di bawahnya. Di sini saya Eni Puspita dari penjelas materi yang ketiga. F. Determinan efektivitas kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif terjadi manakala bawahan merespon karena ingin melakukan tugas dan menemukan kompensasinya, tetapi dari otoritas yang mempribadi, lalu bawahan menghormati, patuh dan taat kepada manajer, dan senang hati bekerja sama dengannya. Kemudian merealisasikan bahwa permintaan manajer konsisten dengan beberapa tujuan pribadi bawahan. G. Teori kepemimpinan situasional. Definisi kepemimpinan situasional adalah a leadership contingency theory that focus on followers' readiness maturity. Inti dari teori kepemimpinan situasional adalah bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan berbeda-beda tergantung dari tingkat kesiapan para pengikutnya.